Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Cara penetapan status tersangka dalam proses penyidikan pidana. Pasal 25. 1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang didukung barang bukti. 2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Yang menjadi syarat mutlak untuk menetapkan seseorang dalam status tersangka sebagaimana ditentukan pada pasal 25 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 ini, berdasarkan minimal 2 alat bukti. Alat bukti itu pun wajib didukung pula dengan barang buktinya apa saja. Apa saja termasuk alat bukti itu? Dan apa hubungannya dengan barang bukti? Alat bukti adalah sebagai berikut. Dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Barang bukti adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat 1 KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. B. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. C. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. D. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. E. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 KUHP di atas ini dapat disebut sebagai barang bukti. Pendapat beberapa sarjana hukum dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. B. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana. C. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana. D. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. E. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara. F. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut. 1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah pasal 184 ayat 1 KUHP. 2. Mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara sidang yang ditangani. 3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU. Admin. Lembaga Anak Indonesia. Forum Studi Hak Guna Usaha, HGU. Advokasi Hak Tanah Garapan versus Sertifikat Hak Guna Usaha, HGU. Email. laskartanimerahputih@gmail.com